Tema renungan malam yang ke-43 ini adalah takutkah? Siapakah yang tidak pernah takut? Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka takut datang ke dalam kehidupan manusia. Semua manusia pernah mengalami rasa takut, dan masih banyak manusia yang terus masih hidup di dalam ketakutan. Namun Bapa Surgawi sebenarnya menghendaki anak-anaknya hanya takut dan hormat kepadanya. Sebab dengan takut dan hormat kepada Allah akan membuat hidup kita semakin benar dan memuliakan Allah. Kita juga diminta supaya tidak usah takut dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Sebab takut kepada hal-hal yang terjadi di dunia dan kehidupan kita, seperti takut akan masa depan, keluarga, usaha, kesehatan, dan lain-lain, tidak mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Malah bisa bikin kita migrain, susah tidur, stres, dan sakit jantung. Namun walaupun kita sudah diminta untuk tidak usah takut, pada kenyataannya ketakutan terkadang menguasai kita juga. Apalagi kalau sesuatu yang mengancam kita itu lebih kuat dan di luar kendali kita, serta berbahaya, kita bisa menjadi takut. Maksudnya begini, ketakutan akan menguasai kita ketika kita melihat ancaman-ancaman yang mendatangi itu sangat berbahaya, sangat menghancurkan, dan kita tidak akan mampu menanggulanginya. Bagaimana kalau dampak bahayanya bukan cuma akan dialami oleh kita, tetapi juga orang-orang yang kita sayangi? Ketakutan akan semakin besar. Demikian juga dengan Raja Yosafat. Raja Yosafat sudah percaya, bersandar kepada Allah, dan telah mengalami begitu banyak kasih sayang Allah. Namun ketika dia melihat ancaman terhadap keselamatannya yang besar dan di luar kendalinya, yakni ketika sepasukan laskar gabungan 3 kerajaan yang sangat banyak dan lebih kuat dari pasukannya mendatanginya dengan maksud mencelakainya, ketika membayangkan keadaan yang akan dialaminya, dialami istrinya dan anak-anaknya serta rakyatnya, kalau sampai mereka diserbu oleh pasukan yang banyak itu, kira-kira bagaimana? Dia menjadi takut. Wajahnya pucat, keringat dingin keluar, persendiannya lemas. Dia takut. Namun di dalam keadaan yang penuh ketakutan tersebut, 2 Tawarik 20 ayat 3 menceritakan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Sebenarnya Yosafat bisa meminta nasihat panglima-panglima perangnya di dalam menghadapi situasi yang gawat ini. Namun raja yang sangat bergantung kepada pimpinan dan pertolongan Tuhan ini tidak melakukan hal tersebut. Namun yang pertama-tama dia lakukan adalah dia datang kepada Allah dan dengan rendah hati meminta pertolongan Allah. Kalau kita melihat kehidupan ini, maka kita akan menyadari bahwa begitu banyak kejadian yang sedang maupun yang akan terjadi di hidup ini yang bisa menjadi ancaman bagi kita dan orang-orang yang kita sayangi, di mana kejadian-kejadian seperti penyakit yang berat, kondisi ekonomi yang susah, dan lain-lain itu bisa meneror kita dengan kekuatannya yang sangat besar, lebih kuat, sehingga kita bisa menjadi takut. Ketika takut menguasai kita, kita bisa memilih hidup dalam ketakutan atau mencari pertolongan sesama atau orang pintar. Namun bagi seorang anak Tuhan, ketika ketakutan mau atau sedang menguasai, maka kita akan datang dengan kerendahan hati, bersujud di bawah kaki Bapa Surgawi, karena memang ancaman-ancaman itu lebih kuat dari kita. Tetapi semua itu takluk di bawah kaki Allah kita. Dan ketika kita meminta kekuatan dan pertolongan Bapa Surgawi, maka dengan kasih sayang, Bapa Surgawi akan memberikan damai, kuasa, dan pertolongannya yang penuh kasih, sehingga ketakutan itu akan pergi dan diganti dengan hati yang damai dan hati yang semakin percaya kepada Bapa. Ya Bapa, ketika kami takut, topang dan kuatkanlah kami menjalani kehidupan ini dengan segala pergumulannya. Dan kiranya damai-Mu menyertai kami. Amin.
Kiranya renungan malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam kemenangan dari Billy Liline. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.